Dipersembahkan oleh, didukung oleh pemerintah, apakah provinsi, kabupaten, kota, jangan memberi ruang, kesempatan dan peluang untuk rakyat melakukan main hakim sendiri. Kembali serahkan kepada aparat yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk melakukan proses penegakan hukum. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Dalam bulan Juli ini kita betul-betul disuguhkan ada tindakan keji, main hakim sendiri ketika terduga pelaku tindak pidana ditemukan di lapangan. Kasus di Morowali, Sulawesi. Bayangkan, ada seorang pencuri motor masih terduga dikeroyok sampai masuk minimarket, digebukin sampai nyawanya melayang. Di Tabanan, Bali. Terlepas ia merupakan residivis, kabarnya juga mencuri ayam aduan, tapi perlakuan masyarakat melampiaskan emosinya sangat keji, membakar kendaraannya, bahkan juga menghabisi nyawanya di lokasi. Yang terbaru di Matraman, Jakarta Pusat, kita bayangkan gara-gara hal yang mungkin kita anggap sepele. Ada orang lagi makan nasi uduk, tiba-tiba dua pemuda melintas, menggeber motornya berkali-kali, merasa terganggu, ditegur, marah, mengajak rombongan balik lagi ke Matraman, digebukin beramai-ramai, membakar salah satu kios yang ada di sana. Ujungnya apa? 2 orang meninggal dunia. Ini sungguh kasus miris, bahkan yang terbaru kami juga masih menunggu bagaimana rilis dari kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat. Ada seorang satpam lagi kerja di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Bayangkan posisi tangan terborgol di belakang. Apakah betul dugaannya dikeroyok pemuda atau ada motif ekonomi lainnya masih terus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tapi yang membuat kami heran kenapa masyarakat sangat mudah terpantik untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Apakah ini murni karena keadilan atau kejahatan? Kami bahas lebih dalam di Catatan Demokrasi. Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program kami. Teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga dari Universitas Pancasila, kami yakin teman-teman ngikutin kasus ini karena bukan hanya tayang di media arus utama tapi juga viral kan? Viral di TikTok, viral di IG, kalian juga mungkin ikut interaktif, ikut komen juga, ikut memaki juga dan juga menyayangkan. Pencuri motor bisa dieksekusi tapi koruptor dikasih hukuman ringan. Itu jadi pertanyaan kita semua kan? Malam hari ini kami mengundang 2 panelis yang luar biasa. Pertanyaannya biasanya tajam dan juga kritis, tapi juga terukur tentunya. Ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Malam, Mbak Hanifah. Dan juga psikolog forensik, Mas Reza Indragiri. Malam, Mas Reza Indragiri. Di sisi kiri saya ada pengawas sosial Universitas Indonesia, Mbak Devi Ramawati. Ada juga Ibu Retno Listiarti, pemerhati anak dan juga pendidikan. PR-nya banyak Bu, ngomongin anak sama pendidikan di era sekarang Bu ya. Banyak anak-anak di bawah umur tapi mereka sangat sadis tindakannya. Dan juga ada pakar hukum pidana, Bang Hairul Huda. Malam Bang Hairul Huda. Kami juga menghadirkan ada Deputi 3 Bakom Republik Indonesia, Mas Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, malam Mas Kurnia.
Saya boleh langsung ke Ibu Retno. Bu Retno, melihat fenomena yang terjadi apa sebenarnya Bu yang memicu mereka bisa sangat keji main hakim sendiri di lapangan? Bu Retno, boleh gunakan mic-nya Ibu. Ya, pertama tentu ini ada situasi ya yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut. Tapi kalau ngelihat bahwa main hakim sendiri ini kondisi terus-menerus itu juga akhirnya menjadi terlihat juga pada situasi anak-anak. Data menunjukkan bahwa perundungan yang dilakukan oleh anak-anak itu 80% dilakukan dengan pengeroyokan juga. Jadi melakukan kekerasan secara bersama-sama itu punya kecenderungan melakukan tindakannya lebih ekstrim. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kalau beberapa wawancara yang dilakukan, mereka merasa nggak akan teridentifikasi. Jadi karena merasa itu beramai-ramai, aman bagi mereka, kemudian mereka akan melakukan dengan ekstrim, dan itu juga sebenarnya pasti ada luka batin ya pada anak-anak ini. Kalau orang bahagia atau sehat secara mental, kan dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi ketika dia dalam kondisi tidak sehat mental atau dia tidak bahagia, katakanlah bahasa awam kita, maka bisa saja apalagi kalau kering kasih sayang, tangki cintanya begitu minim bahkan mungkin kering, maka dia bisa melakukan tindakan yang berada di luar batas. Apalagi kalau pengeroyokan atau rame-rame itu mereka seperti terpicu juga ya ketika ada orang mukul dan lain-lain. Dan saya rasa kalau ada kesadisan pada level anak-anak, karena mereka juga melihat contoh apa yang terjadi di media sosial, apa yang terjadi kemudian di dunia nyata seperti kasus-kasus yang tadi sudah dijelaskan, itu sedikit banyak. Dan menurut saya banyak kasus akhirnya mereka jadi mencontoh polanya. Dan ini menurut saya sesuatu yang tentu tidak sehat ya bagi tumbuh kembang anak dan juga tentu tidak sehat bagi pendidikan karakter di Indonesia. Mas Syahril Huda, mereka tidak berpikir panjang, tidak tahu imbasnya ke belakang? Iya, ini dalam hemat saya sebenarnya gambaran tentang memudarnya sistem negara hukum kita. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat termasuk generasi muda, remaja dan seterusnya terhadap sistem negara hukum kita ini memudar. Sehingga timbul tindakan-tindakan yang dikenal dengan main hakim sendiri. Padahal di pengadilan aja hakim bertiga kan begitu. Jadi ini gambaran tentang hal itu. Tapi dari sisi yang lain, dari segi hukum sebenarnya ada dua kondisi yang kerap dihadapi oleh para pelaku kriminal. Pertama adalah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Ini juga banyak terjadi kan begitu. Yang kedua adalah berhadapan pada tindakan main hakim sendiri dari warga. Lebih condong yang mana Mas? Ya keduanya ini punya kecenderungan yang sama gitu ya. Jadi karena aparat penegak hukum juga dibebankan pada masalah-masalah yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana mengatasinya. Misalnya anggaran yang sangat terbatas, sementara beban pekerjaan yang begitu besar, katakanlah seperti itu. Yang tahunya atasan itu kerjaan beres, padahal anggaran tidak memadai misalnya. Sehingga menimbulkan tindakan-tindakan eksesif dari penegak hukum. Tindakan-tindakan melampaui batas dari penegak hukum. Nah, di sisi yang lain, tindakan-tindakan itu juga dialami oleh sebagian masyarakat yang lain. Ketika dia mempunyai masalah hukum, melapor ke penegak hukum, tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Karena aparat penegak hukum tadi sudah sibuk dengan tugas-tugasnya. Sehingga apa? Ya sudah, mereka berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Semudah itu mereka membuat kesimpulan tidak percaya dengan aparat penegak hukum dan harus bertindak sendiri. Nah, itu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini mereka alami. Ya, kan sering kita dengar ya, kehilangan kambing gitu, kalau lapor polisi jadi kehilangan sapi, misalnya begitu. Ini kan pengalaman-pengalaman ini mungkin ada banyak 1-2 orang yang mengalami itu dan kemudian misalnya melaporkan satu tindak pidana malah justru dimintai uang misalnya untuk melakukan proses penegakan hukum. Sehingga lambat laun ketidakpercayaan muncul. Ketika terjadi di depan mata dan dia pernah mungkin menjadi korban kejadian seperti itu, ya timbul aksi-aksi yang kita katakan merupakan tindakan main hakim sendiri. Yang overall ini merupakan sebuah gambaran tentang memudarnya sistem negara hukum kita. Yang kadang-kadang juga ditunjukkan oleh bukan hanya aparat gitu ya. Petinggi negara kita juga kadang-kadang juga lupa atas
bahwa ini adalah negara hukum. Ya, kadang-kadang membuat sesuatu tidak mengacu pada hukum, misalnya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya patut disayangkan. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah hal-hal seperti itu untuk sebagian masyarakat dianggap normal. Ada pencuri dipukulin dulu dianggap normal. Normalisasi tindakan main hakim sendiri ini lebih berbahaya daripada main hakim sendiri Sampai itu sendiri. Sampai situ dulu boleh Mas Hairul Huda, saya boleh ke Mbak Devi. Apakah ada variabel lain, tekanan ekonomi, sosial mungkin sehingga mereka menormalisasi tindakan keji di lapangan ya Mas ya? Betul. Mbak Devi, boleh gunakan mic-nya Mbak? Kalau bicara persoalan ekonomi tentu setiap masa, setiap zaman pasti ada fase di mana ekonomi juga begitu keras artinya dalam setiap zaman. Tapi yang membedakan zaman dulu main hakim sendiri dengan sekarang adalah kenapa begitu masif? Kan pertanyaan begitu, kenapa begitu banyak orang yang hidup dengan penuh kemarahan? Salah satu bensin utamanya adalah urusan digital ini. Kenapa? Digital, di ruang digital kemarahan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Kata-kata habisi, bakar, dan kita bisa lihat sekarang ekskalasinya. Kata-kata yang sangat tidak beretika itu menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan dianggap cool atau dianggap keren. Nah begitu ketemu di dunia nyata, ketika di ruang digital diproduksi, maka di ruang nyata kemudian dieksekusi. Karena mereka sudah tercuci otak bahwa oh ya biasa aja, ya udah kalau di ruang digital kita hanya bicara, ini saatnya kemudian kita membuktikan apa yang kita bicarakan. Karena toh kita merasa semua orang seperti kita. Karena kelemahan dari berada melihat layar sekecil ini dari studi 20 tahun lalu, bahkan bukan studi-studi terkini, kita akan merasa semua orang dimanapun, mau di ujung benua Afrika sekalipun juga punya hal yang sama dengan kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki tadi yang disebut dengan pagar sosial. Semua orang sudah berubah jadinya. Dulu masyarakat kita yang dikenal dengan sangat ramah, sekarang berubah jadi masyarakat yang marah. Karena rezim digital, artinya peradaban digital ini lebih mengedepankan kecepatan daripada kebenaran. Lebih mengedepankan viralitas daripada validitas. Kenapa aturan diabaikan Mbak? Ya pasti karena ketika orang berteriak maling gitu ya. Kita sudah tidak lagi terbiasa untuk sabar entar dulu tunggu dulu tanya Pak RT. Sudah tidak ada lagi karena peradaban ini sudah merubah semua orang. Sebenarnya kita OTG semua lah, orang tanpa gejala, kita sebenarnya sakit jiwa sama-sama. Kenapa? Riset-riset menunjukkan manusia modern hanya butuh waktu paling lama 2-3 menit. Bahkan sekarang makin cepat untuk tidak melihat notifikasi. Padahal nggak ada, dia selalu begini. Itu semua orang. Dan itu tanpa disadari, baik kecil, dewasa, ataupun siapapun gendernya, mau kalangan ekonomi manapun, itu mempengaruhi mental tapi tidak teridentifikasi. Dari tampakan luar mungkin kelihatan baik-baik saja. Tapi begitu bertemu dengan situasi di mana tadi yang disebutkan, oh enak kok, kan bukan aku yang mukul, kan ada yang lain. Bisa bersembunyi di balik massa, ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapapun, tidak terkecuali saya. Faktor banjir informasi, lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi mereka? Sangat mungkin, artinya itu kan berkelindan ya. Artinya ketika mereka sudah punya keresahan, lalu tadi ditambah ketidaknyamanan gitu ya, karena mereka seperti seakan-akan berkaca. Di dunia digital ini kan kita menjadi lebih sensitif. Kalau dulu karena informasinya terbatas, kita nggak tahu nih ada apa di luar sana. Sekarang ini kenapa masyarakat sekarang itu jadi sensi gitu ya, karena hal-hal yang sebenarnya bukan masalah dia akhirnya jadi masalah dia. Dia kemudian karena tidak semua orang terlatih untuk memisahkan antara persoalan orang lain dengan persoalan dirinya. Ditambah masyarakat kita memang masyarakat timur yang masalah kamu punya aku juga jadi masalah kamu. Itu kemudian berkelindan menjadi satu, membentuk apa yang kita lihat hari ini, dan dugaan saya ini tidak akan menjadi yang terakhir. Sebelum ke Mas Kurnia, saya boleh ke Mbak Anifa sama Mas Reza dulu minta sebuah gambaran umum sebelum nanti formatnya pertanyaan. Tapi kenapa masyarakat sudah tidak bisa lagi berpikir sehat bahwa ketika melakukan main hakim sendiri dampaknya harus berhadapan dengan hukum? Mereka tidak sejauh itu berpikir ketika dalam kondisi sangat emosional. Mbak Anifa dulu mungkin boleh? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya, karena kita nggak melulu mendiskusikan tentang bagaimana cara menghadapi. Tapi kita tetap harus tahu akar dari permasalahan ini. Karena kalau ada kerumunan terus terjadi kekerasan, lalu kita menangkap, berarti ini hanya penindakan.
tapi kita tidak melakukan pencarian ke akar. Ketika kita tidak melakukan pencarian ke akar, artinya kita hanya menyelesaikan satu hal. Hal yang lain yang akan menciptakan kekerasan baru tidak kita sentuh. Jadi kenapa anak-anak atau orang dewasa? Kalau kita ngomongin orang dewasa kayaknya, oh orang dewasa ya, oh nggak apa-apa ya karena mereka menegakkan hukum. Kalau anak-anak, kok anak-anak bisa ya gitu ya. Padahal dua-duanya kan tidak dibenarkan. Bahwa di kriminologi tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum dengan permasalahan baru, dengan kekerasan baru. Kalau saya melihat yang pertama adalah krisis dari emosi. Jadi masyarakat kita terutama anak-anak nih ya remaja ini tidak diajarkan bagaimana meregulasi emosi. Regulasi emosi tidak bisa diajarkan dalam satu malam. Nah ketika ini tidak diajarkan, mereka tidak bisa cara menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan konflik. Karena sejauh ini anak-anak yang ada di belakang saya, di samping saya ini, semua konfliknya diselesaikan oleh orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan institusi. Apakah selama ini institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum sudah menyelesaikan permasalahan dengan cepat, dengan adil, dengan transparan. Dalam kondisi-kondisi yang menurut masyarakat tidak bisa memuaskan dirinya, maka mereka lebih memilih untuk membuat pengadilan untuk mengadili seseorang padahal dia sudah melangkahi negara. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu dari keluarga, seperti yang tadi Bu Retno sampaikan. Lalu bagaimana sekolah? Bagaimana medianya dan bagaimana media sosial? Kalau kita ngomongin vigilantism dari masa ke masa itu berubah. Dulu vigilantism itu adalah kekerasan dilakukan di ranah offline. Ada orang berkerumun, ada seseorang yang jahat dan dia menjadi kehilangan identitasnya. Bukan lagi Mas Andro, bukan lagi Pak Reza, tetapi dia adalah pencuri, dia adalah penjahat. Nah sekarang sudah bergeser bahwa ada media atau digital vigilantism di mana sebetulnya kejahatan yang dilakukan secara berkelompok itu sudah dilakukan bahkan oleh teman-teman kita. Bahwa mereka atau orang-orang yang komentar itu mereka juga menunjukkan bahwa ini layak untuk diperlakukan seperti ini. Sebetulnya jadi kalau saya melihat korbannya itu bukan hanya yang offline, yang online pun banyak. Jadi sebetulnya ini sudah bergeser. Kalau diistilahkan adalah old wine in the new bottle. Jadi kejahatannya sama, tetapi sekarang medianya berbeda. Dan media itu ketika disampaikan dan ditonton oleh kita semua, menjadikan kita sebagai pribadi yang menormalisasi kekerasan. Bahwa dia adalah penjahat, dia layak diperlakukan seperti itu. Dan yang lebih bahaya lagi adalah ketika orang yang normal membiarkan hal ini. Jadi pertanyaan lanjutan adalah bukan kenapa mereka bisa berbuat jahat, tapi kenapa orang yang normal tetap mendiamkan. Mereka mendokumentasikan, mereka menyebarkan dan itu menjadi pembelajaran lagi terutama buat anak-anak. Mas Reza? Saya dan kita semua tentu punya keinsafan yang sama, tidak ada pembenaran bagi vigilantisme. Tapi saya terganggu ketika dari panggung catatan demokrasi keluar diksi-diksi yang sangat memojokkan masyarakat secara a priori. Mas Andro menyebut masyarakat kehilangan akal sehat. Mbak Devi menyebut orang tanpa gangguan. Kolega saya Mbak Hanifah mengatakan masyarakat tidak bisa meregulasi emosi. Saya bersepakat dikatakan Bang Hairul Huda. Apa yang dilakukan oleh masyarakat, betapapun itu keji, betapapun itu kejam, itu adalah solusi. Ketika masyarakat punya perhitungan, mereka punya kalkulasi rasional bahwa ternyata negara tidak hadir, maka masyarakat harus bekerja sendiri. Itu bukan cerminan orang tanpa akal sehat. Itu kompensasi atas ketidakhadiran negara. Itu cerminan betapa masyarakat punya kesehatan dalam berpikir, kendati manifestasi perilaku mereka melanggar hukum. Jadi ayo kita jujur, kalau masyarakat kemudian tanda petik kita pojokkan sebagai orang tanpa gejala, orang yang tidak punya akal sehat, negara dalam kurung otoritas penegakan hukum spesifiknya ingin kita berikan julukan apa? Londo ireng, pasukan omon-omon. Kita ingin sebut mereka sebagai apa? Agar kemudian diskusi kita tidak hanya terus-menerus memojokkan, mengkambing hitamkan masyarakat yang mencoba mencari solusi atas ketidakhadiran negara. Solusi, tapi mengorbankan nyawa orang, Mas. Tadi saya katakan kalimat pertama saya apa? Kita punya kinsafan, tidak ada pembenaran terhadap vigilante. Tapi pada titik tertentu tampaknya kita harus realistis. Masyarakat terus-menerus didorong untuk menjadi orang yang mandiri. Masyarakat terus-menerus didorong untuk menjadi orang yang berdikari. Ini adalah potret gelap dari kemandirian dan keberdikarian itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa boleh buat? Saya ulangi lagi. Karena masyarakat menilai akhirnya negara tidak hadir. Apa indikatornya negara hadir? Cepat, konsisten. Cepat, konsisten. Itu yang akan membuat orang kemudian merasa jera.
untuk tidak melakukan kejahatan dan tidak mengulangi kejahatan. Tapi dalam kasus di Bali spesifik, catatan, pelaku pencurian ayam aduan, bukan untuk dikonsumsi ya, pelaku pencurian ayam aduan ini ternyata adalah residivis, lintas kabupaten. Sudah 2 potret ternyata. Di Desa Batunya, otoritas penegakan hukum terlambat hadir, dan di sekian banyak kabupaten ternyata otoritas penegakan hukum juga terlambat hadir. Terjadilah orang semacam ini. Jadi sekali lagi, ayo kita fair saja. Kalau masyarakat kemudian harus kita tuding sebagai orang yang bersalah, orang yang tidak sehat dan seterusnya, maka aparat khususnya otoritas penegakan hukum ingin kita berikan label apa? Bakom RI sepertinya harus menjawab ini. Negara harus hadir, jangan sampai masyarakat putus asa dengan instrumen hukum yang harusnya digunakan sebenarnya. Usai jeda kami kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Saya langsung ke Mas Kurnia, dalam 1 bulan ini main hakim sendiri berulang, apakah ini sudah dipetakan oleh pemerintah, masuk indikator, oh ternyata kepercayaan publik terhadap instrumen hukum, terhadap pemerintah menurun? Ya, Mas Andro, yang pertama saya mewakili pemerintah mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Pak KD di Bali dan tentu mendoakan semaksimal mungkin agar keluarga korban, baik istri maupun anak-anaknya diberi kesabaran dan ketabahan. Itu yang pertama, Mas Andro. Poin kedua yang ingin kami tegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri, apapun alasannya, itu tidak dibenarkan secara hukum. Ini penting menjadi pegangan, Mas Andro, sebab ketika kita goyang terkait dengan hal ini, maka itu bertentangan dengan konstitusi kita yang menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum. Maka yang berhak untuk menjalankan proses hukum, mengadili dan menjatuhkan hukum, tidak seorang pun masyarakat diberikan mandat itu. Mandat untuk menegakkan hukum hanya milik aparat penegak hukum dan pengadilan serta hakim-hakim yang bertugas di sana. Mas Andro, kalau kita bicara sedikit teknis hukum, seluruh pidana yang diberikan oleh undang-undang, baik penjara, denda, sekalipun pidana mati, itu bukan berdasarkan asumsi, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diuji secara berjenjang. Apalagi yang kita lihat di Bali, nyawa seseorang dicabut bukan oleh palu pengadilan. Tidak ada hal apapun yang membenarkan itu. Kalau ada dugaan tindak pidana, seandainya pelakunya kabur, yang harus dilakukan oleh masyarakat, datangi aparat penegak hukum, melaporkan dugaan tindak pidana itu. Ketika ada pelaku di depan mata, tangkap orang itu, serahkan ke penegak hukum. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah undang-undang. Kalau tadi misalnya disampaikan soal ketidakhadiran negara, yang ingin saya cross-check lebih lanjut, apakah memang seperti itu yang dalam benak orang-orang yang merampas nyawa Pak KD di Denpasar? Atau sekedar emosional saja? Apakah kita tidak jumping conclusion ketika mengatakan, oh dalam pikiran mereka, mereka tidak percaya dengan aparat penegak hukum, maka kita harus habisi nyawa orang itu? Saya rasa itu kesimpulan yang sangat singkat dan justru mengaburkan instrumen hukum yang sebenarnya. Bahwa ada ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum, tidak percaya kepada Polri, tidak percaya kepada Kejaksaan Agung, tidak percaya kepada pengadilan, tapi solusinya bukan dengan menghakimi orang. Jadi penekanan pemerintah pada posisi itu, apalagi tadi disampaikan ada faktor digital yang hari ini bisa mengaburkan fakta sebenarnya, tidak dianalisis oleh masyarakat bagaimana yang terjadi. Sebab kalau main hakim sendiri, dampaknya itu bisa kemana-mana, Mas Andro. Selain nyawa orang itu hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi, ada istri dan ada anak-anak korban. Apakah kita bisa mengatakan kepada korban-korban itu bahwa ya ini adalah hukuman yang pantas karena kita tidak merasakan kehadiran negara? Saya rasa kita terlalu tega untuk mengatakan itu di depan korban dan di depan situasi seperti hari ini. Kalau ada anggapan aparat penegak hukum lamban untuk menindak
Kalau kita cermati Mas Andro dari banyak pemberitaan sebenarnya 30 menit setelah kejadian itu aparat penegak hukum sudah datang ke sana. Tapi ketika datang ternyata nyawa sudah meregang. Bahwa ada perbaikan teknis yang harus dibenahi oleh Polri misalnya, pemerintah akui itu. Makanya dibentuk tim reformasi Polri, ada perbaikan dan lain sebagainya. Tapi jangan solusi singkat itu ditempuh dengan asumsi pribadi. Tadi yang versi Mas Reza tadi itu masih versi... Menurut saya itu asumsi pribadi. Menyimpulkan orang-orang di sana yang menghakimi Pak KD itu karena merasa aparat penegak hukum tidak hadir, negara tidak hadir. Bisa saja mereka karena emosi. Bisa juga Mas Kurnia bermain dengan asumsi. Karena saya mencoba untuk melakukan profil terhadap lokasi dengan mengandalkan teknologi. Kasih saya waktu Mas Andro. Sesaat sebelum kita mulai acara ini, saya dengan menggunakan Google Map mencoba untuk menakar seberapa cepat respon kepolisian setempat terhadap peristiwa ini. Ada 2 lokasi yang saya coba cek lewat Google Map. Saya tidak menemukan koordinat definitif ya tentang lokasi kejadian, tapi saya masukkan 2 kata kunci, yaitu Desa Batunya dan Baturiti, serta Polsek Baturiti. Dari Google Map saya dapat informasi bahwa pada jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 8 waktu Bali, jarak dari Polsek menuju Batunya itu butuh waktu sekitar 4 sampai 12 menit saja. Kurang dari 30 menit. 4 sampai 12 menit saja. Pada jam sibuk itu, jam 8 waktu Bali. Kalau kejadian ini berlangsung jam 1.40 dini hari, maka perkiraan saya jarak atau waktu tempuh dari Polsek Baturiti ke lokasi bisa lebih singkat lagi. Pertanyaannya muncul, kalau waktu tempuh diperkirakan oleh Google Map adalah 4 sampai 12 menit saja, tapi kepolisian baru datang sekitar 30 menit kemudian, maka rentang waktu minimal 18 menit itu penjelasannya apa? Ini saya tidak bicara asumsi. Saya bicara data. Tentu saja, saya tidak akan serta-merta mengatakan polisi mengantuk karena dini hari, polisi kekurangan personil, mungkin juga karena lokasi medan sulit ditempuh. Tetapi PR lamanya adalah bagaimana sesungguhnya kepolisian setempat membangun kemitraan dengan masyarakat, perpolisian masyarakat. Mas Andro, sudah belasan tahun silam sesungguhnya dari Mabes Polri mengumandangkan Polri, Polmas, Polri, Polmas. Kejadian ini, pengeroyokan ini tidak akan terjadi atau paling tidak terjadi, namun KD bisa diselamatkan kalau masyarakat berinisiatif untuk melapor. Kenapa masyarakat barangkali enggan untuk melapor? Muncul PR baru bahwa PR besar untuk membangun perpolisian masyarakat tidak terrealisasi. Ini bukan bicara tentang asumsi. Karena itu, karena Mas Kurnia adalah representasi pemerintah, saya gembira beliau menyampaikan simpati untuk keluarga KD. Saya pun bersepakat tentang hal itu. Tapi saya mendorong Mas Kurnia untuk datang ke Desa Batunya dan simak apa perkataan masyarakat di sana yang sudah berulang kali menjadi lokasi pencurian ayam aduan. Apa penjelasannya? Kalau penyesalan diberikan atau rasa simpati diberikan kepada keluarga KD, lantas perasaan apa yang ingin Mas Kurnia sampaikan kepada masyarakat di lokasi tersebut? Sebelum datang ke sini Mas Andro, saya juga sudah melihat Google Maps yang Mas Reza sampaikan. Bahkan jaraknya itu hanya 2,2 km dari desa ke polsek terdekat. Apa yang Mas Reza tadi sampaikan, dan saya sependapat dengan itu, bahwa ada pekerjaan rumah di institusi Polri terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan kejahatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, iya. Yang saya tolak tadi adalah logika yang mengatakan atau menyimpulkan warga yang menghakimi sendiri itu dengan framing bahwa karena negara tidak hadir. Karena bisa jadi emosi itu tersulut karena orang lain juga melakukan pemukulan. Jadi bukan saya tidak sepakat dengan ada keterlambatan dan lain-lain. Yes, itu memang pekerjaan rumah dan memang sudah diakui oleh pemerintah. Dan itu harus segera berbenah. Jadi posisi saya, Mas Andro, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, tetapi apapun 100 kali terjadi pencurian di satu lokasi tidak membenarkan satupun tindakan penghakiman.
penghakiman sendiri itu berbeda konteks dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Bahwa ada PR iya, tapi tidak boleh ada perbuatan sewenang-wenang di satu lokasi. Pemerintah berusaha untuk menjamin hal itu tidak terjadi dengan melakukan perbaikan, dengan melakukan evaluasi. Maka dari itu beberapa waktu lalu, Pak Menteri Koordinator Kumham IMIPAS, Pak Yusril, akan segera menggelar rapat koordinasi lintas Kemenko untuk mengevaluasi proses penegakan hukum, termasuk cepat tanggap jarak 2,2 km, kenapa datangnya 30 menit, termasuk hal-hal itu, Mas Andrew. Iya, saya kira baik sekali kalau kita bisa merearmamen ya, mempersenjatai Polri kita sehingga bisa quick response, katakanlah begitu ya, bisa merespon laporan masyarakat dengan cepat. Tapi kan kebijakan pemerintah memperbesar tentara. Kemarin ada perekrutan anggota calon taruna 1.200 tentaranya, polisinya cuma 300. Harusnya dibalik. Polisinya 1.200, tentaranya cukup 300, kita lagi nggak perang kok. Anggaran kita habis buat memperbesar tentara. Tapi lupa mempersenjatai Polri. Jangan-jangan nggak punya kendaraan dinas tuh polisi di Polsek sana. Mesti pakai sampan dia baru sampai. Mesti pakai jalan kaki dia baru sampai. Jadi kita juga kadang-kadang tidak melihat bahwa kebijakan makronya dari pemerintah ini benar nggak sih ingin memperkuat sistem negara hukum kita? Atau cuma omong-omong aja, cuma slogan saja. Jadi dan itu harus tergambar dari sebenarnya kebijakan-kebijakan itu gitu loh. Jadi sekali lagi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau saya melihat begini ya, kalau kita kadang-kadang kita tidak sebenarnya tadi ya, kita cuma melihat fenomenanya, kita tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Misalnya, ketika terjadi kerusuhan beberapa waktu lalu ya, Agustus perusuhan, ada sejumlah rumah pejabat negara kita, anggota DPR kita, diserang, dirampok, dijarah. Apa penyelesaiannya? Apa penyelesaian yang kita dengar di publik? Ada nggak yang bertanggung jawab mengenai hal itu? Itu kan nggak mungkin terjadi secara organis. Mengapa? Lalu cuma rumah-rumah tertentu saja, cuma pejabat-pejabat tertentu saja. Kalau kerusuhan kan seperti Mei tahun masa itu kan 98 katakanlah begitu. Semua rusuh katakanlah begitu. Ini kan cuma menyasar pejabat-pejabat tertentu. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya kejadian-kejadian ini ada yang ngatur. Kan begitu. Ada yang kemudian membuat suasana menjadi kacau. Ada yang menggambarkan bahwa Polri tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kan bisa jadi begitu. Tidak terlalu jauh ini analisanya, kesimpulannya? Bukan terlalu jauh, kita tidak mendapatkan jawaban. Seperti Mas Reza tadi mengatakan, sepertinya negara tidak hadir. Saya sih berkeyakinan sebenarnya hadir. Cuman terlambat, kan begitu. Tadi Mas Kurnia mengatakan 30 menit, nyawa sudah melayang kan begitu. Nah, hadir terlambat dengan tidak hadir itu sama aja. Sebenarnya pada waktu kejadian tidak hadir. Nah yang paling penting sebenarnya kita tidak pernah menyelesaikan persoalan itu dengan tuntas. Ada 2 orang, 3 orang, 5 orang yang ditangkap di proses hukum, tapi masalahnya apa yang tidak pernah selesai. Beberapa tahun yang lalu ada kerusuhan, pembantaian, pengeroyokan terhadap warga Ahmadiyah dengan kelompok masyarakat. Siapa yang diproses hukum? Yang tertangkap kamera. Yang benar-benar mukul, yang benar-benar bacok, yang tidak ada di kamera, yang nggak diproses hukum. Sekarang kita bisa pastikan nggak yang diproses hukum itu adalah benar-benar mereka yang bertanggung jawab? Mas Kurnia dijawab dulu. Kan begitu. Jadi ini yang kadang-kadang nggak tuntas. Ini yang kemudian besok terjadi lagi. Lalu ada orang kipas-kipas melalui media sosial, melalui macam-macam. Ada yang kipas-kipas sehingga kemudian kita tidak menyelesaikan masalahnya. Itu masalahnya menurut saya. Iya, beberapa waktu lalu Presiden sempat berpidato dan menyebutkan secara spesifik setiap aparatur negara, termasuk aparat penegak hukum, harus melakukan introspeksi diri. Mengapa itu disampaikan oleh Presiden? Tentu Presiden banyak mendengar informasi bahwa memang introspeksi itu harus dilakukan demi memperbaiki pelayanan publik terkait dengan penegakan hukum. Bagaimana respons cepat menerima laporan, bagaimana respons cepat datang ke lokasi, dan bagaimana masyarakat bisa menghubungi segera kepolisian ketika melihat ada dugaan tindak pidana. Dan karena ini
jumlahnya sangat besar, ratusan ribu kepolisian ada di seluruh Indonesia, tentu evaluasi itu membutuhkan waktu dan paling tidak komitmen Presiden dan memerintahkan setiap jajarannya untuk sadar diri. Saat pidato itu Presiden bahkan menyinggung bahwa bintang-bintang yang ada di pundak Polri, pundak TNI, pundak Jaksa itu punya rakyat. Sekalipun case sudah banyak bermunculan, Mas Kurnia? Benar, sekalipun banyak bermunculan, bahkan Mas Andro ada tagar yang menyebutkan no viral, no justice. Itu kan tagar yang menggema di seluruh media sosial. Karena buktinya saat ini yang viral yang ditindak oleh aparat. Benar sekali Mas Andro. Saya sepakat nggak Mas Reza, Mbak Anifa ya? Iya kan? Sepakat kan Mbak Anifa? Yang viral, yang jadi terblow up ke media itu yang cepat ditindak. Setuju Mas Andro, itu menjadi pekerjaan rumah penegakan hukum hari ini. Saya tidak sama sekali mendenial data itu karena datanya terpampang di tengah masyarakat. Namun upaya berbenah itu ada dan sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Itu Mas Andro. Mbak Reno. Oh ya, saya ya diskusi ini kan sebenarnya pertama ya saya melihat ini anak-anak kan pasti juga tentu terdampak ya dengan apa yang sebenarnya juga kita bicarakan gitu. Nah yang pertama ini kasus-kasus seperti ini itu kalau saya menangkap pada pendidikan kita bagaimanapun selain keluarga sebenarnya sekolah juga menjadi tempat yang harusnya ini kepada generasi muda nih ini gimana dicegah gitu ya. Satu hal yang saya lihat misalnya ketika anak-anak itu demo misalnya. Jadi kan tadi kita ngomongin pengelolaan emosi gitu ya, bagaimana anak tuh berpendapat, mengeluarkan unek-uneknya gitu sehingga dia menjadi orang yang memang mengerti, mengontrol diri, kemudian bisa berpendapat, didengar, berpengaruh. Itu hal yang sebenarnya anak-anak inginkan. Tapi kalau kita lihat ya, kekerasan tuh kan nggak harus dipukul, nggak harus luka ya. Tapi kayak anak-anak ini misalnya demo, karena demo tuh kuat, kemudian mereka ingin tuh bersama kakak-kakaknya yang mahasiswa untuk ikut. Yang terjadi apa? Dicegah habis-habisan sebelum sampai. Pada demo kan bukan perbuatan pidana. Mereka ditangkap, ditaruh di halaman Polres misalnya, kemudian ditelanjangi gitu ya, difoto, dipermalukan. Lalu nanti sekolah bereaksinya kayak apa? Oh anak-anak itu nggak benar. Karena tadi penanganan aparat itu membuat sekolah juga merasa malu gitu. Oh punya murid, padahal menurut saya kita harus apresiasi anak-anak yang berani mengungkapkan pendapat ya, apalagi kemudian misalnya dia lakukan dengan cara yang benar, tapi belum mengungkapkan itu ditangkap, ditelanjangi, dipermalukan, dipulangkan, tapi biasanya ada penahanan juga, beberapa juga mendapatkan kekerasan. Saya rasa luka-luka kayak begini ketika dia dewasa itu bisa kayak peristiwa yang kita omongin sekarang. Nah, kenapa sih kita tuh enggak memberi ruang? Oke, kalau kerumunan membahayakan anak-anak, tapi bagaimana anak tetap bisa demo? Misalnya bagaimana sekolah memfasilitasi. Jadi demonya di halaman sekolah yuk rame-rame. Kalau kemudian kita mau bikin petisi, ngasih masukan, surat sekolah yang akan membantu mengantarkan kepada DPR, kepada Presiden atau kepada siapapun. Jadi anak-anak tuh dididik untuk apa yang dia ingin perjuangkan, yang dia ingin kemukakan itu betul-betul bisa terfasilitasi gitu. Anak-anak yang memang mereka sengaja berbuat bengis, keji, tapi mereka berlindung pada undang-undang anak gitu ya. Nah, berurusan dengan hukum, mereka tidak mendapatkan efek jera dan mengulangi perbuatan kriminalnya lagi, Mbak. Itu kan hal yang berbeda ya. Kalau kita ngelihat gini, anak-anak yang mengalami itu pasti kan anak-anak itu kan bukan manusia dewasa yang bentuknya mini, tapi dia memang betul-betul manusia yang belum dewasa. Jadi ketika dia berbuat sesuatu itu ada faktor kan di lingkungan dia, di mana dia tumbuh. Artinya kesalahan anak tidak berdiri sendiri. Sekarang kalau kita lihat berapa sih jumlah anak yang melakukan tindak pidana dengan yang enggak sebenarnya. Walau pemberitaan mungkin lebih besar yang anak-anak melakukan kekerasan misalnya. Kekerasan, pengeroyokan kayak dilakukan atau tindakan pidana lain. Nah kan udah ada undang-undang sistem peradilan pidana anak, ada undang 11 2012. Anak-anak juga bisa ditahan, ada penjara anak juga kok, ada pengadilan anak, ada hakim anak. Artinya anak kalau berbuat pidana kan tetap bisa diproses. Problemnya gini loh, kita tuh nggak pernah mencegah
Artinya itu kan udah kejadian dong. Tapi bagaimana membangun pencegahan melalui semua lini. Mulai dari di rumah, di sekolah. Misalnya sekolah-sekolah punya nggak kanal pengaduan. Sebenarnya anak yang bikin bom, ya 3 nih ya di Indonesia misalnya. Mengebom sekolah, bikin bom rakitan. Kenapa? Karena luka kan. Ternyata dia dulu perundungan. Kita menganggap, bahkan gurunya ketika ngungkapin gini, nggak pernah dirundung kok. Dia itu cuma diketawain. Itu gimana ya ceritanya? Diketawain itu kan dikecilkan, dihina. Orang kan tersakiti bercanda, dengan bully kan beda. Bercanda itu kita bahagia bersama. Kalau bully, yang satu tersakiti, yang satu bahagia kan nggak bisa kita bilang bercanda. Masalahnya sangat kompleks, harus ada tindakan preventif. Tapi yang menarik tadi ketika ada benak muncul di masyarakat bahwa negara tidak hadir. Apakah itu sepakat Mbak Devi merupakan kesimpulan yang sangat singkat sehingga bisa ditiru oleh masyarakat lainnya? Menarik, lagi-lagi kita bicara fakta. Begini, kalau tadi di komentari bahwa sangat tidak tepat gitu ya, seakan-akan menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam, yang perlu saya sampaikan, Indonesia nggak sendirian. Sejak 2021 datanya bahkan negara-negara dengan pendapatan paling banyak, pendidikan sangat tinggi, bahkan penjara aja kosong, sekarang terjadi tren melakukan main hakim sendiri sampai sekarang 2026. Dan memang dimulainya after pandemi. Setelah pandemi memang luar biasa nih masyarakat seluruh dunia. Sekali lagi bukan hanya milik Indonesia. Jadi itu yang perlu kita sadari gitu ya. Terlepas tadi mau ada kaitannya dengan aparat yang tidak perform atau apapun tadi ekonomi dan sebagainya. Dan saya sepakat bahwa penelitian panjang tentang main hakim sendiri jangan hanya diterjemahkan ketika sudah terjadi aksi kekerasan fisik. Main hakim sendiri di banyak bahkan negara-negara maju memberikan contoh gitu ya, tanda kutip gitu, dimulai dengan warganya rame-rame melakukan patroli. Itu terjadi di negara-negara super maju itu gitu kan, menghentikan kendaraan, itu terjadi. Jadi ingat bahwa yang disebut dengan main hakim sendiri itu bisa dimulai dengan kekerasan yang sama sekali tidak mengakibatkan luka fisik. Bahkan dengan pengucilan, lalu tadi dengan aksi-aksi simbolik gitu ya. Nah yang selalu sama benang merahnya mau negara maju kayak mau dia gendernya perempuan atau laki. Ketika ada satu kelompok orang yang merasa orang lain itu sebagai ancaman. Dan tadi kenapa saya mengaitkan, karena tadi ini seperti ada tren setelah pandemi di mana semua orang mendadak digital, suka atau tidak suka, memang ini baru let's say berarti baru 6 atau 5 tahun ya, perlu penelitian yang lebih panjang lagi. Sejauh mana nih racun digital ini mempengaruhi pola masyarakat dunia. Sekali lagi kalau ada yang tidak, kebencian dengan pemerintah mungkin yang dimunculkan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan itu artinya pemerintah nggak usah sedih, pemerintah Indonesia, seluruh pemerintah seluruh dunia juga mengalami hal itu. Nah artinya memang makanya ada gerakan di seluruh dunia akhirnya kembali untuk membatasi gizi mental lewat digital. Yang alhamdulillah di Indonesia sudah mulai dengan adanya PP Tunas tadi. Yang sayangnya masyarakat kita melihat ini sebagai pemberangusan kebebasan. Padahal negara-negara maju yang juga mengalami kesulitan dengan mengontrol etika sosial, dan jiwa sosial masyarakatnya juga semua sudah terganggu nih. Nah itu kemudian dengan sangat tegas memulai aksi yang clear bahwa mengembalikan kemanusiaan itu dengan bukan sekedar menghafal bahwa oh ya Indonesia adalah masyarakat yang penuh senyum, ramah, tapi praktek. Dengan menghentikan ini agar ada waktu untuk saling menatap mata, untuk saling bercengkrama. Karena menariknya bahkan jangankan urusan kekerasan, yang tadi saya sepakat di antara sekian banyak pencurian, sekian banyak perilaku-perilaku tidak baik di sosial kan nggak semuanya berakhir dengan. Tapi sejujurnya Mbak Devi melihat ini dari pandangan Mbak Devi Mbak ya, terlepas subjektif atau tidak, pemerintah, aparat hukum apakah sudah hadir? Sehingga masyarakat tidak harus mereka main hakim sendiri. Sudah hadir belum sejauh ini Mbak Devi? Sesaat lagi kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Sebelum saya ke Mbak Hanifah Hasna, tadi menjawab pertanyaan saya Mbak Devi, apakah memang dari sudut pandang Anda pemerintah sudah hadir sepenuhnya, aparat penegak hukum menindak di lapangan? Ya, ini kan persoalannya kompleks ya, nggak bisa kemudian dengan satu jawaban kemudian menjawab semuanya. Karena tadi polanya sekali lagi yang saya sampaikan bukan hanya kita saja yang mengalami derita sosial ini. Artinya gini, negara punya fungsi penegakan hukum wajib.
Tetapi kalau sudah sampai penegakan hukum berarti ada sesuatu yang tidak diselesaikan di masyarakat. Artinya saya pribadi pun punya tanggung jawab. Apakah pilihannya saya pernah dilatih kayak ibaratnya gempa nih. Harusnya itu selalu ada pelatihan karena berdasarkan neuroscience otak itu, perilaku itu harus latihan. Jadi kalau sekarang nih saya bilang bahwa ayo kalau nanti kita ketemu dengan kerumunan bisa nggak? Ada aja karena risetnya ada saja satu yang berani bilang tunggu gitu. Itu orang akan paling nggak oke gitu. Nah kita nggak pernah latihan itu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, lagi-lagi seluruh dunia. Kita melupakan bahwa ada sebab akibat. Akibat negara harus menegakkan hukum, berarti kita semua sebagai warga negara punya tanggung jawab sebenarnya. Apakah kemudian ini kita lakukan? Nah PR-nya bukan hanya penegakan hukum. Di sekolah saya seperti dosen, apakah saya sebagai dosen mengajarkan itu juga? Jangan-jangan saya juga jadi cermin yang buruk buat mahasiswa saya. Saya juga termasuk golongan orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Sehingga anak-anak yang memang polanya adalah melakukan fotokopi menjadi tidak salah. Ingat, riset lagi menunjukkan anak boleh sekarang dengan yang beberapa yang memang baik tumbuhnya kelihatannya seperti orang dewasa. Tapi otak dengan tanda bintang ya, syarat dan ketentuan berlaku itu baru sempurna minimal di usia 24 tahun. Sekali lagi usia 24 tahun itu syarat dan ketentuan berlaku. Semuanya lengkap, baik gizi batin, gizi fisik, baik keutuhan keluarga. Bayangkan yang tidak. Sehingga memang kalau tadi baliknya ke urusan anak, tentu yang paling bertanggung jawab saya ikut rezim yang harusnya orang tua seperti saya yang bertanggung jawab kalau sampai pelakunya adalah anak-anak. Sehingga orang tua juga serius jagain anaknya, jangan sampai harus menunggu ada pengadilan, ada polisi dan sebagainya. Persoalan yang sangat kompleks, Mbak Hanifah, saya persilakan untuk bertanya kepada narasumber, Mbak ya. Oke, baik. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau bersepakat dengan Mbak Devi bahwa anak-anak ini melakukan kekerasan karena mungkin prefrontal cortexnya belum jadi. Tetapi anak-anak ini berada dalam lingkungan orang dewasa yang prefrontal cortexnya sudah jadi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang otaknya sudah selesai ini, tetapi tetap menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang melakukan kekerasan? Kalau kita kembalikan kepada orang tua, kok kasihan banget ya orang tua. Gak ada orang tua yang kepengen anaknya jadi pelaku kekerasan. Bahwa anak kita itu diasuh bukan cuma diasuh sama orang tua, tapi diasuh oleh sekolah, diasuh oleh lingkungan, dan diasuh oleh media sosial. Sekarang pertanyaan saya adalah ke Bu Retno. Berarti kan sekolah itu sudah melakukan pendidikan karakter. Mereka harus bertanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Lalu sampai sejauh mana pendidikan ini walaupun ternyata sampai saat ini mereka ternyata tidak bisa berkata tidak terhadap kondisi-kondisi di mana mereka ketika dalam lingkungan, dalam gerombolan, mereka merasakan euforia, kalau menyerang itu seru, identitasku menjadi identitas baru, aku akan tersamarkan. Mereka lupa bahwa siapa melakukan apa, itu akan terjadi. Artinya pembentukan karakter yang dilakukan oleh sekolah, di mana sekolah itu bagian dari pemerintah, berarti itu gagal. Apakah demikian, Bu? Sejauh mana mereka sudah melakukan? Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat gini ya, sekolah tuh harusnya tidak menormalisasi perilaku-perilaku yang sedari dini itu dianggap tadi ya, misalnya ngejek teman, kan itu dianggap bercandaan, dia aja yang baper, kalau mengadu kamu aja yang lebay gitu. Nah ini nggak boleh. Menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan dari yang kecil-kecil. Karena ketika yang kecil dibiarin, kecil-kecil ini jadi terus bertambah. Nih ditambah lagi misalnya sekolah tidak memiliki tim pencegahan penanganan kekerasan, sekolah tidak memiliki kanal pengaduan. Anak-anak jadi kalau dia ngalamin dia nggak tahu harus kemana. Lalu kalau ada kanal pengaduan dia nggak yakin apakah kanal itu akan melindungi dia. Nah karena pola penyelesaiannya kayak apa, nanti korban semakin dikorbanin. Berikutnya ngadu ya dia gitu, misalnya ketika si para pelaku diproses. Lalu penanganan yang tidak tepat itu akan berdampak pada korban makin takut. Nah makanya banyak kasus korban kekerasan malah pindah sekolah. Nah jadi yang perlu disadarkan sekarang adalah satu, membangun sistem tadi kalau di sekolah. Jadi sekolah tuh kata Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tempat yang utama untuk membangun karakter. Nah setelah dari rumah kebentuk yang berbeda-beda, sekolah akan menunjukkan karakter yang terbaik. Jadi sebenarnya yang benar yang kayak gimana itu harusnya sekolah. Nah disinilah sekolah kemudian memfasilitasi tadi
begitu ada pengaduan tidak meremehkan, begitu ada pengaduan diselesaikan. Orang harus minta maaf kalau dia salah, efek jerah tuh harus dibangun agar orang sadar, oh nggak boleh ya, anak tuh dari dini. Nah problemnya kan gini ya, ketika ngadu dibilang, ya udah kamu sabar aja, gitu ya, nanti Tuhan yang membalas. Masa bully aja ngerepotin Tuhan gitu. Nah ini harus ditindak dengan tegas. Jadi tindakan-tindakan atau upaya-upaya menyelesaikan yang kecil-kecil tadi itu akan mencegah sebenarnya anak-anak berlaku sadis gitu ke depannya. Dia sudah kedidik untuk tidak melakukan itu. Nah disinilah menurut saya penting betul seluruhnya kalau kita ngelihat ya peraturan menteri misalnya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Faktanya sampai hari ini peraturan itu yang bikin kanal pengaduan dari Dinas Pendidikan diperintah oleh ini hanya DKI Jakarta misalnya. Mereka mengumumkan ada 2 nomor melakukan itu semua. Lalu yang kedua misalnya kalau bicara Pokja yang diperintah. Ternyata seluruh Indonesia Pokja juga baru DKI yang bikin. Jadi kalau menurut saya tidak ada keseriusan juga, lalu kementerian bikin aturan kok nggak dicek ya, padahal bikin Pokja tuh paling lambat dalam aturan itu disebutkan 9 Juli 2026. Ini udah lebih dari 9 Juli gitu. Jadi saya ngelihat bikin aturan tapi benar-benar diterapin nggak, implementasinya dikawal nggak gitu. Saya boleh ke Mas Reza dulu, Mbak Hanifah. Mas Reza dulu kita persilakan untuk bertanya dulu, boleh. Mas Reza bertanya kepada Mas Kurnia, silakan. Indah terenyuh saya oleh perkataan Mbak Retno. Oke. Tapi sejujurnya memang ada gitu sekolah yang sama sekali bebas dari ejek-mengejek. Ini mumpung ada mahasiswa. Kalau disurvei sekolah mana, kampus mana yang steril dari ejek-ejekan, saya yakin tidak ada. Karena itu orang psikologi cukup realistis dengan mengatakan hingga derajat tertentu ejek-ejekan itu justru akan bisa memperkuat mentalitas anak. Ibaratnya perang urat saraf itu sudah mulai ditempa sejak mereka berusia belia. Tapi itu soal lain. Saya ingin kembali lagi ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, mudah-mudahan kita tidak lupa. Dari panggung catatan demokrasi ini, baik Bang Hairul maupun Mas Devi sudah membeberkan bahwa masalah yang terjadi di Bali itu sesungguhnya punya tali temali yang sedemikian kompleks dengan sekian banyak faktor. Ini baru satu kasus Mas ya tadi ya? Ini Mas Kurnia baru menyinggung pada aspek penegakan hukum saja ini. Padahal sudah disinggung masalah digital, sudah disinggung masalah ekonomi, sudah disinggung masalah penguatan dan antara TNI dan Polri yang tidak berimbang. Saya jadi bertanya-tanya, kalau satu persoalan terkait hukum saja pemerintah sudah sulitnya luar biasa, apalagi kalau kemudian mengakomodasi pemikiran mereka. Kapan gerangan masalah ini akan bisa selesai? Saya sama pesimisnya dengan Mbak Devi. Perkiraan saya ini bukan merupakan peristiwa yang terakhir karena persoalannya dari hari ke hari semakin pelik, semakin memusingkan kepala kita. Bukan hanya kepala pemerintah, tapi kepala Al-Fakir pun selaku Al-Jilata kelihatan ya, ubannya semakin lama semakin banyak, menunjukkan betapa masalah ini sulitnya luar biasa. Saya jawab ya, Mas Andro. Yang pertama, benar sekali, ini tidak semata persoalan hukum. Ada banyak persoalan di balik itu yang hari ini juga sedang berupaya diselesaikan oleh pemerintah. Misalnya tadi menyinggung soal digital. Tadi sempat disampaikan bagaimana upaya Komdigi menerbitkan PP Tunas, Tunggu Anak Siap, agar anak-anak tidak terpapar konten-konten digital yang tidak semestinya mereka konsumsi, yang dapat memantik amarah, emosi, dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi disinggung tentang bagaimana ada mekanisme pelaporan ketika anak mengalami kekerasan. Sekalipun ini tidak terkait langsung Mas Andrew, izinkan saya sedikit menjelaskan. Kementerian PPA itu sudah meluncurkan namanya SAPA 129. Itu adalah layanan hotline 24 jam dan kerahasiaan pelapor itu dijamin ketika ada peristiwa kekerasan anak, masyarakat bisa melaporkan. Itu yang kedua, Mas Andrew. Ini call centernya pasti direspon, Mas ya? Call centernya pasti direspon karena 24 jam hotline itu berjalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyelesaikan problem misalnya, kalau saya kaitkan dengan isu sekarang, Mas Andro, yang sedang kita bincangkan, Kementerian Sosial sudah datang bertemu dengan keluarga korban dan menawarkan agar anak-anak korban masuk ke dalam salah satu program pemerintah, namanya Sekolah Rakyat. Untuk desil 1 dan desil 2, ketika itu masuk,
maka beban ekonomi warga atau beban ekonomi keluarga bisa berkurang. Karena di sana pendidikannya gratis, kemudian tempat tinggalnya disediakan, ada bentuk asrama. Bahwa masih ada beberapa persoalan yang belum diselesaikan, yes, dan sedang diupayakan. Namun beberapa hal yang terkait dengan intervensi pemerintah untuk memperbaiki hajat hidup masyarakat di Desil 1 dan Desil 2, sebagaimana yang terjadi hari ini, peristiwa konkret di Bali, sedang dilakukan assessment oleh Kementerian Sosial dan sudah ditawarkan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah rakyat, dan kemudian ada pendampingan psikologis anak. Karena Mas Andro, itu tadi, dampak menghakimi secara sendiri itu meninggalkan beban luka yang luar biasa besar kepada anak korban. Saya membaca berita itu terenyuh, Mas Andro, ketika keluarganya itu mengatakan karena anaknya melihat langsung ayahnya wafat, ada gangguan psikologis yang membuat dia susah tidur. Sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, psikologis keluarga korban harus menjadi prioritas utama. Itu Mas Andro. Mas Reza ingin menyanggah, Mas Reza? Bicara tentang negara hadir, sesungguhnya tidak hanya batas pada pelaku pencuriannya akan diapakan, lantas pelaku pengeroyokannya akan diapakan. Karena kalau berhenti sampai di situ, saya justru khawatir bahwa proses pidana, mudah-mudahan tidak ya, tapi saya khawatir proses pidana akan menjadi sebuah langkah tunggal yang sejujurnya merupakan cara untuk cuci tangan atas problem yang sangat pelik ini. Nah, senyampang Mas Kurnia juga menyinggung tentang anak gitu. Anak KD ini terlepas dari apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, anak KD ini sesungguhnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi salah satu anak yang harus mendapat perlindungan khusus. Dalam kategori apa? Anak yang orang tuanya menjadi korban stigma negatif di masyarakat. Itu dia kategorinya, kurang lebih seperti itu. Rincian bentuk perlindungan khususnya seperti apa? Silakan saja buka Undang-Undang 35 tahun 2014. Tapi yang ingin saya katakan, bicara tentang perlindungan khusus bagi anak KD, eksplisit undang-undang menyebut ini sebagai kewajiban dan tanggung jawab 3 pihak. Berurutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, plus lembaga negara lainnya. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya terhadap anak KD itu punya time frame yang jelas. Tapi Mas Reza tidak pesimis kan Mas? Bahwa negara sudah menindaklanjuti mereka turun langsung ke sana. Karena bunyinya adalah wajib dan tanggung jawab. Kalau ternyata pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya tidak merealisasikan perlindungan khusus bagi anak KD, saya punya dasar peraturan perundang-undangan untuk menagih negara. Seberapa jauh kalian sungguh-sungguh dalam acuan waktu yang terukur memberikan perlindungan khusus kepada anak KD. Mbak Nifa? Baik, saya sebetulnya pengen berapi-api ya, tapi dengar suara Mas Kurnia kok langsung adem gitu ya. Gitu Mas, terima kasih ya Mas ya sudah mendinginkan saya. Saya nggak kepengen nanya kepada teman-teman yang ada di depan, saya pengen nanya ke teman-teman yang ada di belakang. Teman-teman tahu nggak call center 128? 129? Tahu? Tahu nggak? Tidak tahu Mas. Nomor telepon darurat polisi tahu? Di daerah kalian sendiri, di Depok atau di sebelah mana 24 gitu? 24 jam tadi akan direspon. 24 jam akan direspon. Kalian tahu? Tidak tahu Mas. Tambah jadi lagi, bagaimana? Tahu tidak nama personil Babin Kaptipmas Kan di kampung di daerah masing-masing? sendiri. Tahu tidak? Firasat saya sih mengatakan perlu kenalan. Ya, artinya ini kan PR-nya masih banyak kalau dibilang pemerintah itu hadir. Hadirnya di mana? Saya saja nggak tahu. Itu saja Mas, bagaimana dengan suara yang adem? Iya, benar Mas Andro bahwa ada pekerjaan rumah untuk semakin mengamplifikasi hotline-hotline tadi, untuk memasifkan informasi itu kepada masyarakat, itu bebannya ada di pemerintah. Bahwa tadi dibuat satu test case di ruangan ini, banyak yang belum tahu, itu yang menjadi pekerjaan rumah kami Mas Andro. Bagaimana, karena ini terkait dengan langsung kebutuhan masyarakat, hotline Polri yang juga sudah berevolusi hari ini,
semakin mendekatkan penelpon dengan kantor polisi terdekat. Kemudian yang kedua tadi hotline kekerasan, dan memastikan tadi yang saya sebut PP Tunas itu bisa benar-benar diikuti oleh semua pihak karena mempunyai cita-cita yang baik. Hotline-nya bisa kembali diulang Mas, akan kami tampilkan di layar. Teman-teman juga boleh mencoba 129 itu hotline-nya SAPA, sehingga itu bagi masyarakat yang melihat atau mengalami kekerasan pada anak bisa menelpon hotline itu 24 jam, dan terpenting Mas Andro, kerahasiaan pelapor dijamin. Cuma 3 angka, 129, harusnya gampang diingat ya Mas ya. Tapi pertanyaannya apakah direspon atau tidak? Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Soal salah satu hotline 129, apakah kita bisa mencoba nyambung tidak? Apakah langsung direspon oleh pemerintah 24 jam? Bentuk konkretnya, tindak lanjutnya seperti apa ya Mbak Devi, Mbak Retno, dan juga Mas Hairul Huda? Kami coba tim di panel mungkin menelpon. Apakah ini betul-betul bisa ditindaklanjuti 129? Sambil kita berikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya langsung, silakan teman-teman mahasiswa. Mas Reza juga sambil mencoba 129 ya, Mas Reza ya, kita buktikan. Teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya silakan. Baik, terima kasih Bang Andro. Perkenalkan nama saya Zamrul Saudi Putra dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan hukum. Di sini saya bertanya sebenarnya ke Bang Kurnia terkait dengan bagaimana negara itu mengembalikan kepercayaan publik terhadap. Kurnianya tidak hadir. Iya, sebenarnya mau nanya ke Bang Kurnia, tapi karena Bang Kurnia nggak hadir, boleh jawab siapa saja. Bang Kurnia hadir tapi lagi ke belakang sebentar. Oke, siap. Setelah itu pertanyaan itu bagaimana negara mengembalikan kepercayaan publik terhadap hilangnya kayak misalkan kalau masyarakat melapor jarang ditindak oleh aparat itu. Nah, pertanyaan kedua, apakah masyarakat mengambil jalan pintas main hakim sendiri untuk mencari keadilan? Oke. Ada lagi teman-teman mahasiswa yang lain? Cik. Baik, terima kasih Mas Andro telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Zuldan Ahmad Fauzan, saya dari Universitas Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya ingin bertanya kepada Kak Retno dan juga ke Kak Kurnia sebenarnya, tapi karena Kak Kurnia sedang pergi, saya ke Kak Retno aja. Jadi sudah ada Mas Kurnianya, boleh langsung bergabung Mas Kurnia? Boleh. Jadinya kalau misalnya kita lihat di era digitalisasi sekarang, banyak anak-anak itu yang sudah menggunakan teknologi, yang sudah menggunakan gadget. Mereka sudah bermain sosial media, tetapi di sosial media itu banyak sekali konten-konten yang memberikan dampak buruk seperti anarkisme dan juga diskriminasi sosial. Mereka yang masih kecil, yang mungkin bukan mungkin, sudah pasti prefrontal cortex-nya itu belum terbuild dengan baik. Mereka itu bisa menerima secara mentah-mentah informasi tersebut. Dan juga kalau pertanyaan kedua, saya ingin bertanya kepada Kak Retno, kalau semisal anak-anak yang melakukan diskriminasi sosial dan juga bullying itu lebih baik ditindak anak-anaknya atau kita membenahi sistemnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Sebelum ke Mbak Retno, tadi ada pertanyaan juga Mas Kurnia dari mahasiswa dari UMJ mengatakan bagaimana negara bisa menepis stigma bahwa ketika instrumen hukum tidak hadir, harusnya negara yang hadir. Sehingga masyarakat bisa kembali percaya ya Mas ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua Mas, disampaikan langsung. Yang kedua, apakah jika masyarakat mengambil jalan pintas main hakim sendiri untuk mencari keadilan? Sehingga misalkan karena aparat tidak hadir, jadi dia mengambil jalan pintas sendiri untuk mencari keadilan. Mas Kurnia. Oke, yang pertama, selain penegakan hukum, tentu upaya preventif harus dilakukan. Misalnya, bagaimana literasi hukum kepada masyarakat dapat masif dilakukan. Karena Mas Andro, prinsipnya di depan hukum, setiap orang dipandang, dinilai tahu hukum. Tapi PR kemudian bagi pemerintah,
Karena misalnya terkait dengan sosialisasi aturan perbuatan-perbuatan mana sekarang yang dilarang. Itu kan baru diundangkan beberapa waktu yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Undang-Undang KUHP. Di sana pasalnya ratusan dan pekerjaan rumah pemerintah adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat ada KUHP ini perbuatan yang dilarang dan kalau itu dilakukan maka ada sanksinya. Itu sebagai bentuk preventif, Mas Andro. Selain itu juga tadi yang kita diskusikan, bagaimana pemerintah juga ke depan akan semakin memasifkan kanal-kanal aduan, pelaporan yang tentu berbasis sederhana, gampang untuk diakses dan responsif kepada masyarakat terkait dengan isu-isu yang sangat dekat dengan mereka. Tadi soal kekerasan anak, kepolisian, dan lain sebagainya. Namun kalau terkait dengan aspek main hakim sendiri tadi, standing pemerintah tetap tidak sependapat dengan itu. Kalau tadi itu maksud pertanyaan kedua ya Mas Andro soal jalan pintas itu. Tidak ada jalan pintas, jalan utamanya harus ditempuh, lapor ke penegak hukum bahwa ada masalah di sana, tapi tidak bisa dibenarkan untuk berbelok ke jalan yang lain, mengambil jalan sendiri. Itu yang Mas Herudya sebelum saya ke Mbak Retno. Iya, saya setuju ketika misalnya kita ingin memperkuat sistem hukum kita dalam rangka sebagai bagian dari penyelesaian masalah ini. Tentu tidak bisa semuanya mengandalkan hukum. Tadi kan kita tahu bahkan jarak 2 kilometeran saja tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, katakanlah seperti itu. Tetapi salah satu hal yang perlu diperbaiki memang sistem hukum kita. Misalnya ya, satu sisi ya, rasio Polri dengan masyarakat sekarang 1:600. Jadi sangat tidak ideal. Kalau PBB bilang harusnya 1:400. Jadi mestinya ketercukupan personil Polri ya itu dilakukan diupayakan oleh pemerintah untuk bisa mencukupi itu. Belum lagi persoalan sarana dan prasarananya. Gitu. Kalau tadi misalnya dilaporkan memang kalau pakai Google Map cukup waktu 5 menit untuk sampai, kalau naik motor, kalau naik mobil, kalau motor sama mobilnya nggak ada gimana? Kalau tidak ada bensinnya, kalau ada mobilnya gimana? Kan gitu, itu problem-problem yang sebenarnya juga menjadi masalah kita. Gitu. Tapi kalau sudah dipenuhi jumlah personilnya, sarana prasarana yang sudah lengkap, apakah menjamin keamanan di tengah masyarakat? Ya paling tidak, seperti Mas Kurnia tadi katakan, quick response yang dibangun oleh Polri misalnya, supaya kemudian secepat mungkin memberi respon masyarakat terhadap laporan masyarakat itu bisa dilakukan, dan kemudian proses-proses hukum bisa dilakukan. Hukum itu kan fungsinya, kalau hukum pidana itu kan bukan supaya orang dihukum karena dia mencuri ayam, tapi supaya ayam-ayam lain tidak dicuri, kan gitu. Jadi fungsi hukum itu pada preventif sebenarnya. Nah ini yang kemudian kita kan cuma menyelesaikan secara represifnya saja. Ketika ada kejadian ditindak, diproses hukum, anaknya dikasih sekolah rakyat dan seterusnya. Itu kan cuma fenomenanya saja, akar persoalannya tidak kita selesaikan gitu loh. Jadi bagi saya, menurut saya penguatan sistem hukum itu salah satu yang paling penting yang harus dilakukan. Dan kadang-kadang tadi Bu Retno menyebutkan ada keharusan membikin kanal, bikin des untuk anti kekerasan dan seterusnya. Persoalannya anggarannya ada nggak? Pemerintah menyiapkan anggaran nggak untuk itu? Nah, saya pernah jadi anggota komite sekolah, jadi pengurus komite sekolah. Nggak bisa tuh sekolah dibiayai oleh negara melalui bos-bosda. Harus saya palak itu orang tua untuk saya kemudian bisa jalan itu pendidikan. Gitu. Ini di wilayah Tangerang Selatan di mana saya tinggal. Bagaimana di pelosok sana itu? Saya nggak yakin tuh segala macam peraturan itu bisa jalan kalau misalnya tidak disiapkan anggaran yang cukup mengenai hal itu. Saya kira itu. Ya,
Pertama terkait Sapa 129 ya. Sebenarnya ketika saya jadi komisioner KPI itu udah ada. Jadi sebenarnya udah cukup lama. Saya di KPI aja 5,5 tahun ya. Ditambah sekarang udah lama sekali sih, itu 2022 sebelumnya saya tidak lagi menjadi komisioner KPI. Nah, kalau ngelihat posisi itu sebenarnya udah lama tapi tidak tersosialisasi juga. Itu pertama. Yang kedua, kalau sekolah saya rasa kejauhan sih kalau harus ke Sapa 129. Karena dalam proses penanganan di Sapa 129 pun kementerian tetap harus penyelesaian dengan pemerintah daerah. Jadi memang kenapa Permendikdasmen 6 tahun 2026 itu melibatkan pemerintah daerah, suruh bikin Pokja, yang bikin harus Setda. Karena itu tadi nggak bisa KPPA juga anggarannya cuma cukup buat maintenance plus gaji doang kok gitu. Susah juga kalau mau melakukan proses itu tetap harus daerah. Jadi ketika pemulihan psikologi kan lama, itu harus melibatkan pemerintah daerah. Lagi di anggaran pemerintah. Jadi memang harus pemerintah daerahnya terlibat. Jadi kalau mau ngeroyok yang kayak gini gitu, keroyokan untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan membangun sistem perlindungan. Nah, yang kedua adalah kenapa kemudian tadi pertanyaannya yang sebaiknya dilakukan apa? Pertama, efek jerah sih tetap juga. Tapi di dalam peraturan kita, di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di dalam peraturan menteri, kalau anak melakukan kesalahan itu memang pembinaan dan bentuknya edukasi gitu. Jadi memang tidak kemudian anak ini dihukum dalam arti kata seringkali ya dikeluarkan, itu enggak gitu. Bahkan untuk mengeluarkan tuh ada proses yang tidak mudah juga. Tapi bisa namanya memutasi ke satuan pendidikan lain. Itu pun pemerintah daerah harus hadir karena hak atas pendidikan kan tetap harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, yang kenapa harus membangun sistem? Karena itu tadi hal-hal kecil di pendidikan dinormalisasi, dampaknya adalah menganggap anak-anak juga menganggap itu normal. Oh, ngeplak kepala anak biasa ya, menghina body shaming biasa ya gitu. Nah, ini jangan sampai gitu hal-hal kayak gitu muncul. Nah, satu hal yang sebenarnya sangat menakutkan tadi adalah Indonesia saat ini berada pada 10 besar dunia yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Harusnya ini menjadi urutan ke-10 dunia itu dari 188 negara loh. Kekerasan seksual secara daring ini ternyata anak Indonesia tuh banyak sekali. Dan menurut saya itu udah gawat darurat. Tapi apakah tindakan itu, fakta ini dilakukan nggak pencegahan dalam arti bersama-sama? Apakah PP Tunas itu mampu menangani ini? Enggak juga. Jadi anak-anak korban yang kemudian dia tuh umurnya sampai 8 tahun loh. Dan itu lewat game seperti Hago. Mereka untuk dibeliin peralatan-peralatan game biar naik level ya. Itu cuma 50-100 ribu, tapi mereka suruh ngirim foto telanjang gitu. Bapak, kita uraikan itu yang menurut saya ya cukup menjadi harus jadi perhatian. Persoalannya sangat kompleks, kita coba uraikan satu persatu. Kita berikan solusi yang konkret sesaat lagi hanya di catatan demokrasi. Pemirsa, kami kembali. Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Rasanya tidak cukup waktu yang sangat singkat untuk mengurai persoalan main hakim sendiri, tapi mengenai tekanan ekonomi, Mbak Devi, tadi belum dalam. Ya, justru yang perlu saya tekankan adalah kita tidak perlu khawatir ketika masih ada orang jahat. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika semua orang baik merasa bahwa sekarang adalah kekerasan yang menjadi jalan keluar untuk memperoleh keadilan apapun kondisi ekonominya. Mas Reza. Pencegahan itu ada dua, preventif, preemptif. Preventif berarti bicara tentang penguatan anggaran polisi, penambahan jumlah personil. Tapi sebetulnya bicara pencegahan yang keren dan modern justru preemptif. Meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, kualitas kesejahteraan sosial. Jadi anggarannya mau kemana? Ke Polri atau ke kementerian yang lain? Mari kita diskusikan. Oke. Mbak Anifa. Oke, baik. Jadi sebetulnya penegakan hukum ini bukan hanya tugas kepolisian dan pemerintah, tapi kita semua adalah petugas-petugas untuk mendamaikan dunia. Jadi jangan pernah kalian atau kita semua bermaksud menghentikan kekerasan tapi menimbulkan kekerasan baru dengan kondisi-kondisi yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke.
anak-anak ini jangan diberi contoh ya dengan melakukan tadi hal-hal yang kekerasan, apa-apa diselesaikan dengan kekerasan, karena nanti 15 tahun lagi kita panen kekerasan nih kalau terus-menerus budaya kekerasan itu biasa terlihat dan dirasakan anak-anak. Mas Herluda? Ya, kita sudah sepakat Indonesia adalah negara hukum. Mari kita perkuat sistem hukum kita. Ini menjadi solusi di antara semua persoalan yang muncul bagi bangsa kita. Saya kira itu. Mas Kurnia, agar program dari pemerintah betul-betul dirasakan oleh masyarakat, Mas? Iya, yang bisa, kalau saya flashback ke case kita hari ini, yang bisa memproses hukum itu hanya penegak hukum dan pengadilan. Masyarakat tidak boleh secara hukum berdasarkan konstitusi menhakim sendiri. Ketika itu dilakukan, maka kita sedang melanggar hukum, dan dalam kasus Pak Kade, kita justru mengorbankan istri, anak-anak Pak Kade yang sekarang pasti merindukan sosok ayahnya yang justru malah main hakim sendiri sehingga nyawa ayahnya meregang begitu saja. Oke, Mas Reza, saya berikan kesempatan untuk bertanya, Mas. Pertanyaan terakhir kepada pemerintah. Masalah pencurian, masalah pengeroyokan, masalah perlindungan khusus bagi anak KD, berapa minggu atau berapa bulan dipakai oleh pemerintah, Mas? Bisa diselesaikan maksimal? Ya, harusnya itu secepat mungkin, Mas Reza, dan hari ini pemerintah hadir ke Bali, hadir ke rumah Pak Kade untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan hak dan anak-anak Pak Kade yang ditinggalkan memperoleh akses pendidikan yang layak, dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Sosial, ditawarkan untuk masuk ke salah satu program pemerintah yaitu Sekolah Rakyat. Mbak Hanifah, ditujukan kepada pemerintah? Baik, yang mungkin kami ya, bukan cuma saya ya, sebetulnya yang menyebabkan vigilantisme itu kan antara lain ketidakpercayaan. Percaya itu tidak bisa dibangun dalam semalam. Berarti ini mau dibangun berapa lama sehingga kondisi keadilan ini menjadi semakin nyata. Transparansinya seperti apa? Ya, transparansi itu akan tetap terjaga ke depan. Tentu pemerintah akan mengupdate secara berkala bagaimana progres dari bantuan pemerintah kepada keluarga korban. Dan sekali lagi Mas Andro, saya tegaskan, banyak problem di penegakan hukum kita hari ini, namun solusinya adalah memperbaiki penegak hukum itu, bukan justru main hakim sendiri dan menimbulkan korban yang masif. Kami salut dari pemerintah mau mengakui ada kelemahan yang harus dievaluasi, tapi yang kami sangat nantikan adalah bagaimana realisasi dari pemerintah agar tindakan main hakim sendiri tidak lagi terjadi di tanah air. Saya Andrew Media Mercury, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh